Rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'in khususnya. Yang berlalu khususnya Abi Muhammad al-Mu'min al-Awwal seharusnya jadi Muhammad al-Awwal sampai Syekh Mudah Rasulullah dalam Rasulullah Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Wa ala ma'rifah wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 60 babul awal fi siratihi sallallahu alaihi wasallam min wiladati ila wafatihi. Pada perjalanannya Rasulullah mulai lahirnya beliau sampai wafatnya. Wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan Hadha Majma'un alaih. Ini silsilah atau nasabnya Rasulullah yang dikenal atasnya. Wa rafi'a nasabi ila Adam Qali wal Imam Malik wa ghairuhu di Adam disebutihi, sampai mereka mengangkatkan nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi Adam, tetapi memakruhkan adanya Imam Malik dan selainnya karena ketiadaan subutihi itu tetapnya. Wulida bima kata fi syahri Rabiul Awwal yawmal Isnain amal Fid. Rasulullah itu dilahirkan di kota Makkah pada bulan Rabiul Awwal hari Senin tahun Gajah. Wara'at ummu Aminah hina wada'at umuran kharaja minha adha'at lahu busra wa syam. Melihat ibunya Aminah ketika dia melahirkan akan Rasulullah akan nur yang keluar daripadanya yang menerangi istana-istana Busra dan istana-istana Syam. Wawudhiya wa basaruhu murtabin ila samawat. Dan ketika Rasulullah itu dilahirkan, mata beliau itu murtabiun, naik atau memandang ke langit. Wa mata abu wa umruh amani wa zulusun. Dan meninggal bapaknya Rasulullah itu umur beliau ketika itu 2 tahun 3 bulan. Amani wa zulusun. Wakilah kana hamdan. Riwayat yang lain adalah Rasulullah itu masih di dalam rahim ibunya. Wa ardatu Suwaibah jariyatu amhi Abi Lahab, dan yang menyusui Rasulullah itu Suwaibah, yakni jariyah daripada paman beliau Abi Lahab. Wa ba'da Halimatu Sa'diyah, setelah itu yang menyusui Rasulullah itu Halimah Sa'diyah. Faqama indaha fi Bani Sa'id arba'ata a'wami. Dan Rasulullah berdiam di sisi Halimah Sa'diyah itu di Bani Sa'ad selama 4 tahun. Jadi Rasulullah menyusul di sana, berdiam di sana selama 4 tahun. Atau Jibril pasang Rasulullah, waktu umur 4 tahun itu datanglah malaikat Jibril lalu membedah dada Rasulullah. Fakhafat alaihi, maka takutlah itu Siti Halimah atasnya. Faradatu ila ummihi, lalu dia mengembalikan kepada ibunya. Fakharaja bihi ila Madinah li ziyarati akhwanihi, maka keluar ia dengan dia ke kota Madinah untuk menjaga acil-acil yang pamanullah. Lalu garilah ia wahya raji'atun bihi famatat wa dubinat bil abwa, dan kembalilah ia dengan Rasulullah dan meninggallah itu Siti Aminah dan ditanam di kota Abwa. Wa umruh nahwa sitti sinin, ketika itu umur Rasulullah 6 tahun.
Fahamalatu Ummu Aiman ila jaddi Abdul Muthalib di Makkah. Lalu membawalah akan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu, Ummu Aiman ke kainya, yakni Abdul Muthalib di kota Makkah. Maka kalau ila taman sama di sana sini, maka memeliharalah akan dia, yakni kainya Rasulullah Abdul Muthalib selama umur beliau sempurna 8 tahun. Wa mata meninggal itu kain sidin, yakni Abdul Muthalib. Wa sabi ila Abi Thalib, lalu muasiyah yang memelihara itu pamannya Abi Thalib. Wabtakhara bisyarfihi kembali ke tarbiyati, maka merasa mulia ia karena dia memelihara itu Rasulullah, wa tarbiyati dan mendidiknya itu Rasulullah. Wa Allah Ta'ala sya'nahu Israfil ayyakuma bimulazamati fakana qarinahu ila antamalahu ihda asarata sanatan. Allah memerintahkan akan malaikat Israfil supaya mengawani itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika di wadah paman beliau yang di Abi Thalib, dan ia mengawani Rasulullah sampai umur Rasulullah itu 11 tahun. Jadi malaikat Israfil itu mengawani Rasulullah selama 3 tahun. Suma amara Jibril bimulazamati bi tariqil murafaqah wal muqaranah wa hifdhi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengawani Rasulullah itu dan menyertai dan memelihara Rasulullah, walakin lam yadhhar lahu wa lam yukallimhu. Tapi Jibril itu tidak bernampak dan dia tidak memandiri akan Nabi Muhammad SAW. Wasafara mawida Syam hatta wasala Busra parahu bahira ar-rahibu. Lalu Rasulullah itu berlayarlah ke negeri serta paman beliau ke negeri Syam sampai ke kota Busra, lalu mendatangkan dia Bahira ar-rahib, seorang pendeta. Para aminu alamatin nubuwah, maka melihatlah ia daripada Rasulullah itu akan alamat kenabian. Maka dari ami irji bihi li'alla taqtulahu yahudu ujabahira, ini bawa anak kemana kau dibulik supaya jangan sampai membunuh akan dia orang Yahudi. Wa kana umru isnada asrata sanatan, ketika itu umur Rasulullah yakni 12 tahun. Suma sabar ila sama'a masiratin fi tijaratin li Khadijah. Kemudian Rasulullah itu berlayar ke negeri Syam serta perjalanan bi Maisarah, dengan itu serta Maisarah hadamnya daripada Siti Khadijah pada membawa barang dagangan Siti Khadijah. Faba'a washtara, Rasulullah membeli dan menjual. Wara'a minhu Maisarah al-ajaiba, lalu melihat daripada itu Maisarah akan keajaiban. Maisarah itu lelakian. Kalau kita edikan Maisarah itu bibinya. Maisarah itu khadam Siti Khadijah, tapi jenis kelaminnya laki-laki, cuma narannya Maisarah. Kalau kita suka naran Maisarah pasti bibinya. Ada naran Maisarah itu lelakian. Jadi Maisarah. Maisarah itu orang yang dimudahkan. Siti Khadijah itu Khawasidin, yakni 11 Ramadan. Di dalam apa ada fadilat barang sebuah baca manaqib Siti Khadijah itu orang yang susah itu disuguhi akan Allah, dan itu manaqib biasa dibaca. Ada kalau haul kubronya 11 Ramadan, kalau haul yang biasa orang biasa membaca manaqibnya setiap 11 daripada 11 bulan Arab. Karena Ramadan, Syawal misalnya, itu membaca manaqib apa Siti Khadijah itu mewarisi suci. Jadi itu cocok dibaca oleh hubungan pedagang. Fama wasara wara min maisaraja wa ma hasabi min al-mawahib akhbara Khadijah fa khatabatu fa tazawwajha. Maka
wa makasabi apa yang diusulkan dengan Rasulullah dan hasil pemberian dari Allah. Lalu menghabarkanlah ia Maisarah akan Khadijah. Fa khatabathu maminanglah ia Siti Khadijah akan dia akan Rasulullah. Pada zawajah lalu mengawinilah Rasulullah akan dia. Jadi hendak itu kepada Rasulullah Siti Khadijah. Udah bahasa buat itu Nabi Muhammad tuh. Muhammad itu pedagang baik benar, orang jujur. Mungkin Siti Khadijah berjualan di sini saja. Akhbar Khadijah fakhatabatu fatazawwahu ibnu khamsin wa isrina wahya bintu arba'ina, dan Rasulullah kawin itu umur 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Jadi biasa aja. Kalau lelakiannya anom, bibiniannya tuha, itu biasa. Ada jadi masalah. Wasara Yud'amil Amin, dan Rasulullah itu dipanggil bergerak dengan Al-Amin. Falamma tamma lahu khamsun wa salasuna sanatan banat Quraisyun al-Baita. Manakala umur Rasulullah 35 tahun, membangun orang Quraisy akan itu Baitullah. Fakhtalafu, maka mereka itu ikhtilaf masalah membangun tersebut bima yadul hajar mahallahu, pada siapa orang yang meletakkan hajar itu di tempatnya. Wa tanaza'u, dan mereka itu berbantah-bantahan. Summa rabbu bi anna alladhi yada'uhu fa wada'ahu bi yadihi, kemudian mereka ridho, ujar mereka yang pantas meletakkan ini Muhammad. Fa wada'ahu bi yadihi, maka Rasulullah itu yang meletakkan dengan tangan sendiri. Wa sara min yawma idzin yasma' sautan ahyanan wa la yara safsa summa sara yara nuran. Kemudian jadilah min yaumil, dari hari itu mereka mendengar suara tapi kadang melihat kurangnya. Kemudian sara yara nuran, kemudian jadilah ia melihat akan itu nur. Walamma qarubat ayyamul wahyi ahabba al-khalwata wal infirad, manakala Rasulullah itu paham turunnya wahyu, maka si ketujuh menyendiri. Ketujuh Rasulullah itu menyendiri. Fakana yahtali fi Jabal Hira bidzikri, dan adalah Rasulullah itu sidin yahtali khalwat di Gunung Hira dengan zikir. Bidzikri, dengan zikir. Biasakan orang-orang khalwat itu diperintah oleh gurunya. Ketika gurunya sudah menyuruh khalwat, misalnya di kamarnya sendiri, maka kewajiban murid itu menurut apa yang ujar guru tadi. Dan karena orang khalwat itu dijulungi macam-macam zikir. Bisa zikir itu karena dijulungi dalaki, bisa Quran, bisa sholawat, bisa istighfar. Ada karena wiridan yang tertentu yang dijulungi sendiri lewat kita. Jadi Nabi bidzikri wa zama'ana kana bil fikri latifata ilaih, dan menyangka ia akan nahu kana bil fikri, di samping zikir fikir tafakur. Kalau untung berzikir terus bisa ada uyuk, lalu di samping zikir fikir. Latifata ilaih li'anna khalwatatullah bi tariqil haq ala anwa'in, karena khalwat menuntut jalan menuju Allah itu ada bermacam-macam bagian. Orang mahalwat itu kan biasa, kalau mahalwat itu lebarnya itu selebar kita duduk. Jadi kalau misalnya semeter itu jam. Jadi kalau mungkin orang mahalwat itu tempatnya 4x4. Ada tempat orang mahalwat itu sekedar lebarnya duduk, panjangnya sekedar inya berapa. Kalau inya misalnya semeter 60, nah semeter kurang lebih 170-an itu. Yang ada di dalam itu Quran, dalil, tasbih. Jangan sampai yang di dalam itu ada kaca. Orang mahalwat itu
Kalau di dalamnya kan ada kacang, ada kopi, ada rokok, itu kan termasuk mahalwat. Apalagi tadi mahalwatnya ukuran kamarnya 4x4, tilangnya sepaling pek misalnya. Nah itu jangan kada mahalwat naranya. Kalau situ lawas sebenarnya ada lagi keluar pulang di rumahnya, terus di rumah itu belum tentu khalwat, bisa aja sini nonton TV terus, atau di rumah juga tapi status hambur. Ini di rumahnya sini jauh soal mulai status itu ya. Al-awwal antakuna talab mazida ilmi minal haqqi la bi tariqin nadhar wal fikr. Ada orang yang khalwat itu tujuannya untuk menambah ilmu daripada Allah Ta'ala. Ada orang yang tujuan khalwat menambah ilmu la bi tariqin nadhar wal fikr wa hadhi ghayatu maqasid al-haq. Inilah puncak daripada tujuan orang-orang yang ahli haq. Li anna man khataba bi khalwati kaunan min al-aqwan aw fakkara fihi falaysa bi khalwatin. Karena orang-orang yang khataba bi khalwatihi kaunan minal aqwan, apabila orang itu khalwat tapi nanti tujuannya dunia, atau inya khalwat kaunan itu saya dunia, atau inya khalwat pakarapihi tapi masih memikirkan dunia, bujur jadinya di kamar tadi tapi nanti pikirannya dunia, falaysa bi khalwatin, orang itu naranya kada khalwat. Jadi kalau misalnya kita di rumah itu ya di kamar khawat, tapi yang kita pikirkan macam-macam makhluk yang kita pikirkan, maka itu ujar sidit lain khalwat. Karena hakikat daripada khalwat itu yakni adamun ghaflah. Hakikat daripada khalwat itu adamun ghaflah, yakni kada lupa lawan Allah. Ketika kita kada lupa lawan Allah, walaupun kita terkumpul lawan manusia yang banyak, maka itu disebut namanya khalwat. Jadi khalwat itu hakikatul khalwat adamun ghaflah. Jadi khalwat itu kada ma'itibar awak. Kalau bang khalwat itu ma'itibar awak tadi, awaknya bisa di kamar tapi hatinya di pasar lah, itu berarti inya di pasar. Khalwat itu, jadi kalau orang itu menjadi sini karena khalwat itu ada minat dipikirkannya dunia atau inya tujuannya dunia, maka orang itu pada khalwat. Faqala rajulun li ba'dil agami, berkata seseorang bagi orang-orang besar, udkurni inda rabbika bil khalwati, ingat akan Bang Ulun di sisi Tuhan engkau ketika engkau di tempat khalwat engkau. Artinya karena ulun ini bila pen khalwat karena ulun ingat akan ulun. Faqala idza dzakartuka falastu ma'ahu fi khalwati. Ujar sidin, apabila aku mengingatkan ikam, aku itu ujar sidin naranya kata khalwat. Aku ini mengingatkan ikam minta menyuruh nih supaya ikam ini supaya diingat terus. Kalau aku mengingat ikam ujar sidin tempat khalwat, aku ini naranya kata khalwat. Jadi khalwat itu bukan orang yang misalnya di gunung jadi, tapi pun di gunung pikirannya ke pasar, itu naranya di pasar. Di pasar mau jawab, tapi hatinya kada di pasar, hatinya Allah. Nah itu nang termasuk di jalur latul ihim tijaratun antikillah. Wasyabtu hadhil khalwat ayat qura binafsi wa ruhila binafsi wa lisani. Syarat ini khalwat yang ingat dengan dirinya dan rohnya, tidak dengan nafsunya dan lidahnya. Orang khalwat itu jadi sidin, yang paling penting yang banyak ingat itu roh kita, bukan lidah kita. Kalau lidah kita kan waktu mahalwat itu terbatas. Kita menyebut Allah pakai lidah, itu ada batasnya. Barangkali sampai 1000 bisa kita uyuh sudah.
Kalau zikir lawan Allah pakai lidah itu ada batasannya. Kita aja baca Quran misalnya, zikirnya pakai lidah, baca Qurannya. Ada mungkin juga kita sekali duduk misalnya sahatam, sekali duduk nih sahatam misalnya kecuali kulhu itu 3 kali. Kita dengan hitungannya, ya kalahnya di situ Pak. Asani yang kedua, khalwatu antakuna khalwatu li safa'il fikri liyasiha nadruhum fi talabil maklumati. Yang kedua adalah tujuan orang khalwat tersebut membersihkan pikiran supaya soh pandangan mereka itu yakni fi talabil maklumat. Mereka khalwat itu tujuannya fi talabil maklumat, yakni tujuannya ingat lawan Allah Ta'ala. Fi talabil maklumat fi dzikrillah. Tujuan orang khalwat itu yakni ingat lawan Allah. Pada tujuan khalwat itu yang lain daripada itu. Wahadihi qaumin yatlubuna ilma min mizanil aqli. Dan ini bagi satu kaum, mereka menuntut akan ilmu daripada timbangan akal. Wa dzalikal mizan fi ghayyatil latafah wa huwa bi adna hawan yakhruju minal istiqomati. Wa tulabu tariqil haq la yadkhuluna hadhil khalwah bal khalwatuhum bi dzikri. Ada juga orang yang menuntut jalan Allah itu tidaklah masuk mereka itu kepada khalwat, tapi khalwat mereka itu melewat zikir. Ada juga yang mereka itu jadi sedikit. Kalau kamu boleh kamar khalwat, mereka kada. Boleh kamar khalwat kada. Atau boleh guha, lalu mereka masuk di situ betapa, misalnya kada juga. Orang ini khalwatnya melewat zikir. Kan kalau ada yang paling minim, kita khalwat itu paling minim handak guring. Jadi handak guring itu ya paling minim semenit lah. Handak guring itu pajamakan mata kita, lalu hakikatkan diri kita dan seluruh alam itu dari Nur Muhammad sambil kita tadi berbanyak. Jadi pandang diri kita itu Nur Muhammad dan seluruh alam itu daripada Nur Muhammad, sambil baca madad ya Rasulullah, sambil baca madad ya Rasulullah. Waktu nambah jam tadi ya kurang lebih semenit lah. Apabila sudah itu lalu bercalak mata. Nanti paling minim menghendak khalwat itu juga hendak guring, hakikatkan diri kita seluruh alam itu dari Nur Muhammad. Setelah kayak itu lalu baca madad ya Rasulullah, baca madad ya Rasulullah semenit barang. Nah itu termasuk ada jalur khalwat melewat zikir. Menurut kita ini kan sudah kalau jalur khalwat itu ada ibadah. Kenapa anak anda mahalwat Allah yang biasanya khalwat ada mahalwat lagi kecenderungan anak cucu kena ada. Jadi jalur khalwat kita itu kecuali buat pasukan jomblo, mereka itu kan tak nyaman kada danang anunya itu kawannya mahalwat. Tapi pulang punya mahalwat kada danang mama sengakan, karena orang mahalwat itu kan ada jadwal kayaknya buka puasa atau punya sahur. Kan biasa khalwat itu punya puasa. Guringnya pun itu karena akhirnya orang khalwat itu sampai sehari semalaman itu 2 jam guring itu. Bahwa Rasul ini jadi kita main 8 jam baru boleh dicoba. Nah karena kan akhirnya gitu dari 8 jam, 6 jam, 4 jam sampai 2 jam. Orang khalwat itu pun yang dimakan nang kada beruk, jaga nasi, minumannya banyu dingin biasa. Itu aja. Kada kalau pengen minumannya anu makanannya nasi pakai rokok misalnya kada juga nasi lawan banyu biasa.
Kalau nasi lawan banyu biasa, insya Allah makan kita kata kawa ganjang. Kalau nasi masih pakai minyak belajar bekas menyanga iwak, itu boleh jadi masih gancang, atau nasi pakai bawang goreng masih bisa gancang. Contoh kalau nasi biasa minumannya banyu aqua, nah kayak mana gancang. Paling minim sekali dalam misalnya itu mutabah Rasulullah. Nah Rasulullah itu tidak berhajat kepada khalwat, tapi sidin sendiri khalwat, dan sidin minum air zam-zam dan makan roti. Tapi ada yang itu kurangnya nama makan khusus, jadi jadwal waktunya itu berbeda waktu makan dimangani itu ya. وطلاب طريق الحق لا يدخلون هذه الخلوة بل خلوتهم بالذكر وليس للفكر على sultan. Tidak ada bagi tafakkur atas mereka itu sultan yang menguasai. Wa mahma wajada fikru tariqan ila sahibi hadhihi khalwah qala ya'lam annahu laysa min ahli fa yakhruj minha. Dan bila mana mendapat ia pikiran akan jalan kepada orang yang poinnya khalwat, maka ketahui bahwa saya tidak ada ia daripada ahli khalwat, maka ia keluar daripadanya. Artinya orang yang khalwat tapi ia masih memikirkan dunia, ujar Sirin lebih baik ia keluar. Nah dipikirkannya dunia, masih memikirkan dunia juga, ujar Sirin orang ini lebih baik kalau payah minha. Wa anu laysa min ahli ilmi sahilahi illa kana min ahlihi halatil inayah ilahiyah wa baina daurani ra'si bil fikri. Dan orang ini tidak ada termasuk yang mempunyai ilmu yang benar, karena jikalau dia daripada ahli ilmu, maka menghalanglah inayah Allah antara daurani ra'si bil fikri, yang sibuk kepalanya itu memikirkan dunia. Kalau sudah orang itu dapat inayah daripada Allah jadi sedikit, orang itu kadang lagi yang memikirkan urusan dunia. Maksudnya ketika khalwat. Jadi ketika orang khalwat itu pikiran dunia itu lawannya kadang lagi. Asal itu khalwatun lidamil wasyam min mukhalati ghairi jinsi wa syughlu bihi la ya'ni. Yang ketiga ada khalwat itu menolak kegelisahan serta bergaul dan kada sejenis lawannya. Jadi ada orang mujasinya khalwat, kenapa? Supaya menghilangkan sifat gelisah ketika ia bergaul makhluk kita biasa. Apabila bergaul lawan kurang kada sehalwat lawan kita tuh biasanya pusing. Kita biasanya gelisah. Kenapa? Kurang tuh kada sealur. Kita nih ketujuh akhirat, lalu berkawan lawan orang hari dunia, pasti kita gelisah. Ada mau lawasnya, jangan kada awet lawan orang itu. Kenapa? Karena orang ini ketujuh dunia. Kisah kalau bila duduk lawan kita berkisah dunia, kadang kisah akhirat, pasti kita ujar sini duduk lawannya itu gelisah. Wasyuklu bimala, yakni masalah kita sibuk dengan barang yang kada berfaedah. Kita tuh biarlah ketujuh gawian pembacaan, gawian ketujuh akhirat, bakawan lawan orang dan gawian padirannya larut. Kita bakawan lawaninya ujar sini kadang awal awas. Anak maaflah jangan buliknya. Ada sealur dalam seorang. Ada ulun misalnya tunjuk ya, apabila ada cocok kisah itu, ulun supaya mana HP dalam mendaki ya. Kenapa? Untuk kisah sudah ada cocok. Jadi apabila ada cocok kisah, HP ulun mudah.
Mandirinya naruh. Jangan awak kita nih. Pegawai itu dua aja mandiran. Manfaat dunia ada, manfaat akhirat ada. Kalau panjangan manfaat dunianya nggak ada, manfaat akhiratnya nggak ada, lebih baik tidak ada usaha pegawai. Paling minim kan manfaat dunia barang ada dapat. Arabi khalwatun li talabi ziyadatin tujadu ya, ada lagi khalwat karena menuntut tambahan yang didapat padanya. Khalwatun li talabi ziyadatin tujadu ya, wa khalwat wa hadratil risalah min nau'il awal. Adapun khalwatnya Rasulullah itu masuk daripada bagian yang pertama, makana ba'idan minal mukhallatati, sijin jauh daripada pikiran kepada makhluk sampai kepada anak istri, sidin harta sidin. Itu yang paling mantap. Khalwat yang mana di dalam khalwat itu pada ada lagi memikirkan urusan anak bini, urusan harta, namun dipikirkan cuma Allah lawan nikmat-nikmatnya. Itu khalwatnya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.